Mulai dari ini kalau digeser ke kiri ya. Yang pasti ada ID, isinya kode wilayah. Ini kode wilayah sebenarnya sudah standar ya yang dibuat. Kemudian ada nama kecamatannya, ada desa, ada nama desa atau nama kelurahannya. Selanjutnya ada banyak sekali macam-macam data, kakak laki-laki, kakak perempuan, kakak total, populasi laki-laki, populasi perempuan, ini per desa ya. Kemudian ada populasi umur sampai 5 tahun, 5 sampai 65 tahun, 65 tahun, populasi miskin, rentan, difabel, jumlah sekolah, jumlah sarana ibadah, jumlah fasilitas kesehatan, jumlah rumah, jumlah bandara, dan fasilitas lain. Jadi sampai banyak sekali datanya, dan ini masing-masing data ini per desa, jumlah per desa, semuanya angkanya per desa. Nah, jadi dengan data ini saja, misalnya kalian tanya berapa jumlah kakak di kecamatan Batu Topang, itu sudah bisa dengan cepat kalian jumlahkannya ya. Yang nah, pertanyaannya kemudian yang ingin kita pecahkan dengan tugas hari ini adalah berapa jumlah masyarakat, jumlah populasi ya, jumlah populasi. Dan ini ada yang penting, ini populasi miskin dan rentan, kalau M sama kalau N ini di das pelake. Banyaknya itu, atau dasnya bisa kalian pilih yang manapun, terserah. Nah, caranya menjawabnya gimana? Kita tahu dulu dasnya yang mana. Das yang di pasir itu das apa saja. Kalau mau ditampilkan label simbolnya silakan. Ada simbolnya. Misalnya saya mengambilkan nama dasnya. Jadi kalian bisa lihat si Kabupaten Pasir ini setidaknya berada di Das Lake, Das Adam, kemudian ada Adam Muaro, Endilo, Perang, Perang Sedendang, dan Bundir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minimal ada 6 das bernama yang dipakai populasinya. Tugas kalian hanya pilih satu saja. Caranya bagaimana? Nah, kalau kalian buka yang batas desa, yang ini, kalau kalian buka atribut-atributnya ya, itu atribut-atributnya akan terbatas hanya pada nama kecamatan, nama desa, jumlah kakak total, populasi total, jumlah rumah, dan luas hektar. Cek sendiri di masing-masing data. Jadi kolomnya hanya ada sedikit. Sementara data yang kita kumpulkan itu adanya di tabel yang Excel tadi, ya kan? Nah, sehingga kita perlu melakukan yang tadi saya jelaskan soal ini. Ini kita harus melakukan ini dulu. Kita join dulu tabelnya antara tabel yang di data GIS-nya dengan data yang di tabel Excel. Lewatnya lewat mana? Ini kalau mau mudah, tabelnya kan biasa terbuka aja jendela sendiri kan ya. Ini ya. Nah, jadi tipisnya sendiri, tabelnya sendiri gitu ya. Nah, kalau mau gampang, kalian bisa klik tombol yang paling kanan ini, ada namanya doc atribut. Ini sama seperti yang saya jelaskan tadi,
data geospasialnya ini, data tabelnya ini. Nah, kalian bisa blok supaya tabelnya nempel ke bawah. Ya, tidak perlu buka dua jendela. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya dulu kalian jawab. Nanti perlu overlay juga untuk mengetahui luas. Jadi pertanyaannya di piring aja. Pertanyaan cuma dua, perintah. Perintahnya adalah gabungkan tabel Excel dengan tabel data desa melalui kolom ID. Ini akan saya sampaikan sebentar lagi. Kalau sudah digabung, hitung jumlah penduduk total, jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk difabel di suatu jas yang bebas kanan kiri dari 6 tadi. Biasanya dan nama tengah. Jadi salah satu dan hitung. Nah, yang ketiga, kalau pertanyaan pertama ini tidak perlu overlay sebenarnya. Hanya cukup tahu biasanya mana yang masuk dari apa, itu sudah bisa kalian hitung. Tapi kalau yang pertanyaan kedua, ini kalian harus overlay, karena harus berpotongan antara batas gas dengan batas desa. Nanti ada juga bisa jadi batas gasnya itu tidak ada desanya, karena desanya sudah masuk komponen lain. Bisa jadi. Tidak apa-apa, kalian laporkan gas. Jadi pertanyaannya cuma dua ini. Satu hitung ini jumlah penduduk miskin difabel di suatu gas, kemudian yang kedua jumlah luas wilayah desa yang masuk wilayah gas. Caranya oke, jadi di Excelnya ini kalau kalian buka isi list, ini akan muncul juga sheetnya. Ada dua sheet ya. Ada sheet keterangan sama sheet data penunjukan. Kalau yang keterangan yang pasti tidak dipakai. Itu hanya menambahkan informasi saja untuk membantu kalian memahami nama-nama kolomnya ini apa. Perannya. Nama kolom itu maknanya apa? Yang kita pakai adalah sheet yang data kependudukan. Nah, ini ada data kependudukan, bisa ditarik saja ke sini yang sheet data kependudukannya. Terus kalau kalian mau lihat bisa juga dibuka melalui perintah open attribute table seperti ini. Nanti akan tampil sama seperti yang tabel data GIS ini. Ini akan muncul ke kanan. Sama satu jumlah rumah.
Ya, jadi dua tabel ini sudah terbuka. Di sini kalian bisa cek juga di satu di bawah. Nah, sekarang perhatikan tabel yang data kependudukan. Cari kolom yang bisa menyambungkan dia dengan tabel yang dari data batas desa kolom. Yang ini ada ID ya. Yang di sini yang batas desa itu kebetulan namanya juga sama ID. Nah, jadi kalian sudah bisa menyusun, ditulis-tulis saja dulu perintah yang kayak gini. Select bintang, kolom tabel apa, kemudian syaratnya apa. Masukkan seperti yang ini. Kalau saya coba ketik-ketik gitu ya. Ini hanya untuk membantu mengingat penjelasan tadi. Saya bintang, tabelnya namanya apa? Batas desa atau AR saja. Itu apa itu namanya kan? Kita singkat aja ini batas desa atau AR. Satunya tabel apa namanya? Data tempat kependudukan. Ini biasanya tabel pakai spasi. Jadi saya akan where-nya ini kita ambil ke bawah, kemudian dipisahkan oleh titik. Kita harus menulis kolom yang menjadikan penyambung. Kolom apa? ID. Jadi seperti ini ya. Batas desa atau AR ini kalau kita potong saja. Jangan lupa titiknya harus ada. Titiknya ini memisahkan antara tabelnya dengan kolomnya. Kolomnya namanya apa? Kolomnya namanya ini. Tabel keduanya adalah ini. Kolomnya juga ID ya. Jadi sebenarnya kita bisa memerintahkan dengan perintah ini. Nah, cuma karena sekarang sudah zamannya user interface gitu ya, kita tidak harus mengertikan perintah ini. Tapi minimal kalian tahu perintahnya apa. Makanya udah. Nah, caranya menggabungkan dari yang batas desa ini. Kalian bisa double klik. Nanti di sini ada bagian join. Ini pakai kosong, nanti bagian join kan. Sekarang kita tambahkan join yang baru. Join layer ini adalah tabel yang dipakai untuk menambahkan data. Tabel yang mana? Yang untuk menambahkan data adalah tabel yang data kependudukan. Bukan yang batas ya, karena batas ini akan ditambahi. Dia akan menjadi korban ya. Nah, pelakunya adalah si data kependudukan. Kemudian kita masukkan di sini data kependudukan. Join field-nya yang mana? Join field ini artinya kolom dari tabel yang akan masuk. Kebetulan namanya join ID ya. Kita masukkan di sini ID sebagai yang tabel apa? Kolom asalnya. Kolom targetnya itu ID dia. Kebetulan namanya juga. Nah, ini supaya tidak panjang lebar nama kolom tambahannya itu. Karena kalau tidak di custom ini, dia akan menambahkan nama lengkap dari tabel ini. Ini contohnya nama tabelnya kan data kependudukan. Jadi nanti akan menambahkan data kependudukan dari bawah, nama kolomnya lagi. Jadi supaya pendek kita buang saja. Jadi perintah custom ini kita klik. Nah ini nggak perlu dikasih apa-apa apa. Ini. Ya sebentar. Atau supaya karena takutnya ada kolom yang sama persis dengan di tabel sebelumnya ya.
garis bawah. Jadi satu karakter aja garis bawah biar nggak panjang. Ya, ingat ini saya foto dulu, saya kasih ke kalian. Nah, biasanya di sini lupa. Nah, kalau sudah diokekan, kalian double check sekali lagi di sini karena pasti akan muncul di sini apa yang akan dilakukan. Join layernya apa, join filenya apa, target filenya apa yang dilakukan dan seterusnya. Ya, kalau sudah yakin, baru diokekan. Dia akan mikir. Selesai sudah saya. Nah, kalian kalau lihat sekarang di kolomnya yang batas desa, tampilan batas desa, ini akan nambah banyak kolom baru. Yang depannya ada garis bawahnya tadi, ya kan? Jadi semua informasi yang kita ke Excel itu sekarang sudah masuk di tabel data geospasial. Cuma ini belum permanen. Ya, penyimpanan belum permanen. Jadi kalau misalkan ini tidak kalian ekspor, terus Excelnya kalian cabut, kalian hilangkan dari tempatnya asalnya, nanti dia tidak akan ketemu lagi. Jadi satu syarat lagi sebelum kalian ngapa-ngapain, itu tolong diekspor dulu yang batas desanya. Klik kanan saja, kemudian ekspor, save picture as. Simpan sebagai save file. Simpan sebagai nama yang sama yang ini batas desa bla 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 bla. Yang belakangnya tadinya simple itu kita ganti join. Ya, namanya panjang batas desa bla bla bla. Terakhirnya simple. Simpelnya kita ganti join. Ya, kalau sudah oke kan? Nah, sekarang kita sudah punya dataset yang baru yang kolomnya sudah lengkap. Tapi kita buka lagi ya tabelnya untuk mengecek di klik kanan lagi. Apa ada tabel lagi? Nah, kalau tidak dia bukanya yang masih yang lama. Nah, ini sudah yang baru. Kolomnya sudah sama dan sudah tersimpan permanen. Nah, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa pilih salah satu das yang kalian mau. Saya contohkan ya. Nanti supaya tidak bingung, yang lama bisa dilepas joinnya. Yang lama ya. Yang lama ini joinnya masih ada. Ini kalau kita buka joinnya, kita klik terus kita minus gitu, ini akan hilang lagi. Dan dia akan kembali ke tabel semula. Tabel semulanya yang ini, kolomnya depan ini. Ya. Ini yang awal. Dan ini kalau kita tutup, kita sekarang bisa kerja pakai yang baru. Ini yang baru. Kolomnya sudah lengkap ya. Nah, sekarang kalian mau pilih satu das kan? Ini tabel data pendudukan, kalau tidak dipakai lagi juga bisa bingung saja. Kalian mau pilih satu das dari 6 ini. Misalnya saya mau ambil yang paling besar, yang Ajang Kuaro Pendilui. Ya, cara milihnya tahu ya. Kalian pilih di sininya, supaya aktif dulu. Kemudian pakai tombol pemilihan select feature. Kalau kalian klik di tengahnya akan terpilih batas das yang sembilan. Nah, sekarang misalnya kita mau tahu desa mana yang berada di batas das Pendilui.
Kalau kelihatan ada kan desa-desa di belakang saja nggak bisa kita pilih satu manual. Ya. Nah, kalian bisa gunakan perintah ini select by location. Jadi query tadi saya tadi mencontohkan bisa menggunakan angka biar lebih besar berapa lebih kecil berapa. Bisa juga tadi saya bilang di sebelah kanan saya sebelah kiri saya kan. Nah itu yang secara lokasi. Nah secara lokasi kalau dipraktekkan di komputer itu pakainya yang ini select by location. Kalau terbuka kalian bisa pilih di sini. Yang dipilih fiturnya siapa? Batas desa kan? Kita mau pilih batas desa yang berada di das yang kita pilih tadi kan? Nah, jadi kita pilih batas desanya. Nah ini kondisinya harus bagaimana? Apakah boleh intersect? Intersect itu bersentuhan sedikit saja dalam dihitung. Kalau misalkan kalian pilihnya yang are within misalkan ini. Kalau al-within artinya dia harus sepenuhnya berada di dalam das itu. Ya. Kalau yang al-within itu artinya kalian dia harus sepenuhnya berada di dalam. Ada juga pilihan-pilihan yang lain, tapi biasanya kita pilihnya antara dua ini. Salah satu kalau tidak intersect ya al-within. Kalau mau gampang pilihnya yang intersect aja. Jadi biarpun sedikit dia udah langsung masuk. Nah, kalian kemudian pilih yang bawah ini adalah yang batas das. Tapi jangan lupa diambil yang centangan selected features only. Karena dari batas dasnya kita pilih cuma satu kan. Dari banyak batas das yang lain ini kita pilih cuma satu. Dan kita mau pilih batas desa mana yang masuk di kuning ini. Sehingga kita pilihnya pakai yang selected features only. Nah, kalau sudah ini ada perintahnya creating new selection, adding, selecting within current selection atau removing. Pilihnya yang creating new selection saja. Kemudian kita jalankan. Kalian akan lihat sekarang yang batas desanya terpilih yang bersentuhan dengan si batas das. Ya, jadi yang kuning-kuning di belakang itu adalah yang bersentuhan, biar sedikit biar sebanyak asal bersentuhan dia langsung pilih. Ya. Nah, terus kalian mau ngitung ini kan? Jumlah sudut kota, bla 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 ini kan ya. Nah, ini kalian bisa ekspor. Dari yang terpilih ini batas desanya bisa kalian ekspor. Tapi pilihnya yang selected features. Jangan yang set feature. Kalau set feature harus semua diekspor. Kali ini kita pilih hanya yang terpilih yang kuning ini. Batas desa yang kuning kita pilih, kita ekspor. Kita simpan. Ini saya potong aja namanya jadi das Mendilo. Nah, sekarang kita sudah punya dataset yang baru. Yang di sini adalah desa-desa yang bersentuhan dengan das Mendilo saja. Hampir semua sih. Nah, dari sini kalian sudah bisa hitung kan? Buat pivot table sudah dulu. Luas belum? Oke, sekalian nanti yang satunya. Nah, ini kan masih